Karena apa yang dikatakan oleh saudara Pangi itu, ya, dia mengatakan geng Solo, tapi dia tidak menunjukkan siapa geng Solo itu. Jadi menyamaratakan, mengeneralisir bahwasanya seluruh warga Solo itu adalah gangster. Orang Solo kan banyak. Nah artinya Anda tuh mengeneralisir bahwa semuanya warga Solo itu ada geng. Dan menekan bahwa Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk mengungkap aktor penggerak utama di balik kerusuhan. Saya ingin memastikan bahwa dari 68 orang yang ditahan itu, tidak satupun di antara mereka itu yang diperiksa dengan sangkaan melakukan tindak pidana makar dan terorisme. Hentilah Pak Prabowo mengasuh geng Solo ini. Ini tudingan menurut saya agak serius nih. Maksudnya geng Solo yang berada di balik ini atau seperti apa ini supaya jelas kita. Kan saya nggak sebut nama geng Solo banyak. Kenapa kalau udah sebutin geng Solo itu, Prabowo juga harus keluar dari bayang-bayang geng Solo. Pak Jokowi kan sudah ibaratnya udah ke Prabon gitu loh. Bapak Presiden memutuskan melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Di akhir bulan kemerdekaan, Agustus menjadi kelabu. Huru-hara unjuk rasa menelan 10 korban jiwa. Presiden meyakini kericuan demo mengarah pada makar dan terorisme pada aksi massanya. 68 orang masih ditahan hingga saat ini, namun tidak ada kejelasan apakah mereka terlibat makar. Muncul pula penyebutan keterlibatan geng Solo. Benarkah ada upaya makar dan mengapa tuduhan menyebut sorotannya ke geng Solo? Bagaimana membuktikannya? Apakah ini hanya isapan jempol belaka? Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat Bersuara. Saya langsung mengundang ke panggung Rakyat Bersuara analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Bung Ubediah Badrun, tapi masih dalam perjalanan, dia akan menyusul. Kemudian aktivis, ada peneliti media dan politik, Bung Buniani. Selamat malam Bung Buni. Apa kabar? Lama tak berjumpa. Baik Bung Buni, silakan. Lalu kemudian saya panggilkan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Bung Andi Azwan. PLT Ketum, ada Jokowi Mania, oke. Ketumnya, oke, lagi ada masalah hukum. Oke. Kemudian sosiolog Musni Umar, profesor. Dari Malaysia ini ya. Pak Musni, saya bilang Prof Musni ya. Jadi profesor bener ya? Sahih sekarang profesor, karena kemarin sempat dipermasalahkan. Yang latih saya dari Malaysia. Oke. Silakan Prof, dari sana Prof. Kemudian relawan Jokowi Lovers, Bung Kristianto Yen Oni. Selamat malam Bung Yen. Udah di Jakarta, sebelumnya dari NTT. Baru tiba dari. Baik itu, itu luar biasa. Kemudian saya panggilkan pengamat intelijen Bung Wawan Purwanto. Selamat malam Bung Wawan.
Selamat malam. Silakan. Dan hadir pula bersama kita ekonom senior Bung Iksanuddin Nursi. Iya. Tetap di tempat bersama dengan para mahasiswa. Baik. Tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bung Pangi Syarwi dan juga beberapa yang lain. Saya ingin mungkin ada komentar dari sini. Bang Musni, Bung Muniani, atau siapa yang ingin berkomentar? Oh, silakan. Ya, terima kasih Bang Eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengomentari untuk masalah yang dikatakan geng Solo ini. Karena saya banyak sekali menerima hal-hal serupa. Hal-hal yang serupa meminta saya untuk bisa mengklarifikasi itu dari warga Solo. Karena pengertian konotasi geng itu kan konotasinya negatif. Apalagi kalau kita buka kamus besar Indonesia itu, geng itu cenderung mengatakan adalah negatif. Jadi nggak ada geng Solo tuh? Geng Solo itu, saya jelaskan dulu ini. Ya. Karena apa yang dikatakan oleh saudara Pangi itu, ya, dia mengatakan geng Solo, tapi dia tidak menunjukkan siapa geng Solo itu. Jadi menyamaratakan, mengeneralisir bahwasanya seluruh warga Solo itu adalah gangster. Ya, kalau dia artinya dia ini secara gentle, bukan chicken, dia katakan langsung aja. Geng Solo itu adalah Pak Jokowi, kemudian misalnya Pak Kapolri, misalnya dengan Panglima TNI, karena mereka semua dari Solo. Tapi kan itu istilah yang umum beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun terakhir. Nah, itulah istilah-istilah itu yang digunakan oleh orang-orang yang membenci Jokowi. Perkataan itu. Kenapa nggak tunjuk langsung ke namanya saja? Karena pengertian geng ini, kalau kita lihat ya, di Italia ada satu daerah namanya Sisilia. Itu terkenal dengan mafianya. Ataupun geng Pablo Escobar misalnya. Kan begitu semua. Karena pakai geng semua. Ada geng motor. Ini kan berbahaya untuk itu. Menggiring opini negatif kepada warga Solo. Inilah saya menerima banyak sekali ya, baik WA ya maupun Instagram dan sebagainya itu mengatakan itu. Kami warga Solo sangat marah dengan perkataan geng itu. Dan perlu kita ketahui juga bahwa banyak sekali ya pejabat-pejabat itu dari Solo juga. Bukan geng lah, misalnya kelompok gitulah. Kelompok boleh, ya kan jelas gitu loh. Kalau kita bicara geng Solo. Dan ini saya selalu klarifikasi dimanapun. Jadi kalau kelompok Solo nggak apa-apa? Kenapa? Kalau kelompok Solo nggak apa-apa? Silakan aja bilang kelompok Solo, tapi tunjukkan. Apa yang dilakukan siapa? Dan segala macamnya itu. Iya. Ya, jadi kalau begini, kalau kita bilang kelompok Solo, ya. Itu lebih diperkecil lagi kata geng itu kan. Nah, sebaiknya tunjuk saja namanya. Ya, jangan lari dari situ. Ya kan, dari perkataan itu kan saya bisa menilai gitu loh. Oh, kan orang Solo kan banyak. Itu kan saya kutip itu ya. Orang Solo kan banyak. Nah, artinya Anda tuh mengeneralisir bahwa semuanya warga Solo itu ada geng. Nah, ini yang saya tidak ingin bahwasannya ini terjadi di kita. Saya juga orang Solo, tapi Sulawesi. Kan begitu. Ya, artinya juga bagaimana ya teman-teman juga dan kemudian kepada para pembenci Jokowi ya, udahlah jangan pakai kata geng. Kata Bang Aiman tuh udah benar, kelompok aja silakan gitu loh. Itu kan sifatnya jadi netral gitu. Tapi saya melihat kelompok Solo, geng Solo atau apapun ya yang disebutkan itu mengacu pada Pak Jokowi, itu kan kemudian yang beredar selama ini di media sosial dan sebagainya. Betul. Tapi Anda mempersepsikan itu mereka semua yang menggunakan istilah itu adalah pembenci Pak Jokowi. Jadi begini, kalau kita bicara gini, karena kata geng itu kan sudah katakan negatif dan dari awal tuh mengatakan terus itu geng terus kan. Sampai ijazah pun juga bilangnya geng Solo semua. Ya kan, karena konotasinya itu adalah katakanlah Kapolri itu dulu berasal dari Solo. Kapolresta Solo, ya. Kapolresta Solo juga Panglima TNI juga pernah. Pak Hadi dulu. Pak Hadi juga kan. Ya. Tapi mereka kan mengeneralisir semua gitu loh. Artinya semua ini warga Solo yang dikatakan itu. Kenapa? Saya kutip dari kemarin itu kan mengatakan begitu. Kan orang Solo banyak, ada 2 juta orang kan begitu. Ya artinya Anda tuh mengeneralisir bahwa semuanya itu warga Solo. Yang katakan Anda ada geng. Tapi kalau Anda mengatakan Pak Jokowi mantan Panglima TNI misalnya kan, atau Pak Kapolri sekarang, itu adalah gentleman untuk mengatakan itu. Oke, baik. Ada komentar di sini? Silakan Pak Musni. Ya, terima kasih. Sebenarnya
orang. Sebentar saya tanya lu, Pak Musni ini pembenci Pak Jokowi atau bukan? Atau pengkritik? Beda loh, pembenci. Saya ini penulis buku Jokowi Satrio Piningit Indonesia. Oke, artinya positif dong itu. Iya, positif. Apa yang anda tulis tuh soal itu? Ya, Intinya aja. menggambarkan bagaimana perhatian orang sebelum Pak Jokowi menjadi presiden begitu besar apresiasi orang. Wali kota waktu itu. Ya, sampai Gubernur. menjadi presiden. Oke. Tapi kan fakta yang kita saksikan adalah sebaliknya. Bisa 1000% lebih dari yang diharapkan orang yang terjadi. Maksudnya 1000% berbalik. Berbalik. Bertolak belakang, tidak sesuai. Bertolak belakang. Misalnya. Sampai orang mengatakan kalau sen kanan yang terjadi sen kiri. Belok kiri. Iya, belok kiri. Itu contoh saja. Nah, saya ingin merespon apa yang disampaikan tadi tentang geng Solo. Sebenarnya ini penamaan untuk memudahkan pemahaman masyarakat ada masalah yang berkaitan. Ini tidak mengeneralisir, tidak semuanya orang ini. Tapi kalau kita sebut yang seperti Anda sebutkan itu menyebut nama, itu kena undang-undang ITE. Nah, itulah orang menghindari itu. Ya, jadi jangan salahkan masyarakat menyebut. Jadi gini Prof, makanya saya bilang Prof, jangan jadi chicken, jangan jadi pengecut. Ngomong saja kalau misalnya ditunjukkan itu masuk penjara, Pak. Nah, makanya saya bilang jangan berlindung pada kata geng. Pak, kelompok boleh. Anda belum pernah kata masuk geng, penjara, Pak. Nah, Anda belum pernah masuk penjara. Saya ini di masa Orde Baru, ketika kita memperjuangkan bagaimana perlunya ditegakkan namanya KKN, diberantas KKN. Ada 3 perjuangan kita 40 tahun yang lalu. Apa itu yang pertama? Pertama, melawan KKN. Apa yang terjadi sekarang? 10 tahun terakhir ini dahsyat luar biasa KKN itu sendiri. Kan itu realisa. Masa menteri pendidikan Ristek itu masuk dijadikan tersangka. Itu padahal dia adalah pengawal untuk memperbaiki Indonesia. Itu contoh bahwa KKN ini luar biasa. Itu 40 tahun yang lalu kita di penjara di masa Orde Baru, itu perjuangan kita. Kedua, itu melawan yang mewujudkan clean government, pemerintahan bersih. Apakah sekarang pemerintahan baik? Itu pemerintahan justru ini yang kita harus perbaiki. Jadi clean government tadi di negeri ini, Pak. Kemudian apa? Dui fungsi, melawan dui fungsi. Di 10 tahun di masa Jokowi itu begitu dahsyat yang namanya dui fungsi itu sendiri. Orang masih menjabat, sudah dijadiin ini, dijadiin itu. Itu perjuangan yang tidak selesai. Jadi saya ingin mengatakan, Pak, saya pernah masuk penjara. Ini saya sedih menangis melihat negeri yang seperti sekarang ini. Jadi salahlah kita kalau membela orang yang benar, orang yang salah. Saya sekali lagi penulis buku. Tapi ketika dia salah, saya mengatakan ini nggak benar, harus diluruskan. Dan orang yang nggak benar itu harus diadili. Dan maksudnya, itu perjuangan. Maksudnya Pak Jokowi harus diadili? Iyalah, itu tuntutan. Kenapa? Tuntutan para penggiat sosial dan sebenarnya Indonesia, seluruh rakyat itu. Kenapa? Hanya kemarin ini, kenapa coba? Di dalam 17 tambah 8 itu tidak ada yang namanya adili Jokowi, Pak. Pertanyaannya kenapa bisa terjadi? Nanti Anda semua jawabnya. Artinya ada perjuangan yang murni, orang yang bersalah diduga bersalah, tidak diadili, kemudian mencari bubarkan DPR. Saya dengan Pak Ihsanuddin Nursi. Pernah di DPR walaupun Dalma. Iya. Kita melihat betapa DPR gitu, kalau pimpinan partai itu mengarahkan harus begini, harus begitu, kita lakukan. Saya tiap hari menerima demonstran itu. Karena Golkar pada saya itu suruh saya menerima mereka. Tapi kan akhirnya yang berkuasa itu bukan rakyat, Pak. Demokrasi kita itu bukan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Tapi dari rakyat untuk elit dan untuk elit. Bukan untuk rakyat, Pak. Dan Anda menilai kerusakan itu ada di zaman Pak Jokowi? Itu paling dahsyat itu di masa Jokowi, Pak. Kenapa? Karena semua orang mendukung Jokowi, Pak. Dan sekarang berlanjut. Maka sesungguhnya suara Pak Aiman sekarang ini, bagi saya itu diperlukan, demonstrasi itu perlu. Karena DPR udah nggak bisa, Pak, kita harapkan. Kenapa? Tidak bisa kita harapkan. Mereka bagian dari koalisi. Dia tidak mungkin melawan bosnya, ketua umum partai. Dia harus mengikuti maunya pimpinan partai politik. Akhirnya apa? Rakyat enggak. Siapa dia mana ngadu pada siapa gitu.
Inilah tantangan. Maka sebenarnya apa yang dituntut 17 tambah 8 itu bukan menyelesaikan masalah, tidak bisa menyelesaikan masalah karena sistem yang kita bangun itu udah rusak luar biasa, Pak. Lebih baik kita perjuangkan yang pernah kami perjuangkan 40 tahun yang lalu itu. Clean government. Kalau orang sudah bersih, penjara orang yang salah itu selesai. Tapi sebentar, saya ingin tanya. Tadi Pak Musni, Prof. Musni mengatakan bahwa adili Pak Jokowi. Apa salah Pak Jokowi menurut Prof. Musni? Ini kan pernah memimpin. Coba, berapa orang yang dipenjara? Ini Buniani, saya jadi saksi ahli beliau di penjara, Pak. Ya. Ditahan. Apa salahnya nggak tahu. Saya ketemu dengan, saya saksi ahli Habib Rizik Syihab. Saya saksi ahli, saya tahu. Dia gara-gara datang dari Arab Saudi, kemudian lautan massa yang menerima beliau. Apa? Dia harus dicarikan apa kesalahannya, apapun harus masuk penjara dia. Sedang COVID waktu itu. Iya, itu contoh-contoh yang saya sampaikan. Belum lagi. Ada pemaksaan waktu itu. Iya. Banyak. Menurut Anda ini versi Anda ya? Iya. Oke. Itu versinya dia. Ini bukan versi saya. Oke. Saya Versinya karena dia. jadi saksi mereka, Pak. Sebentar. Itu versi? Iya. Itu bukan versi saya. Tetapi? Saya merekam dari apa yang saya karena saksi ahli. Sama juga saya saksi ahli dari Habib Rizik Syihab. Oke. Jadi Habib Rizik ditarget, Buniani ditarget pada zaman dan banyak pemerintahan lagi, Pak Jokowi dan banyak lagi. Banyak lagi. Ya, siapa yang menarget? Saya nggak tahu. Saya nggak sebut orang kan, Pak. Tapi itu sistem pada saat. Nah, siapapun yang melakukan perbuatan diduga perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan kriminal itu harus dipenjara. Lalu kaitannya ke Pak Jokowi untuk diadili apa? Dia kan presiden, Pak. Masa orang misalnya ambil contoh. Apa Anda masuk adi akal orang korupsi itu tidak ada kaitannya dengan atas, Pak? Nggak mungkin seorang menteri melakukan kejahatan tanpa ada kaitannya dengan atas. Buat apa Anda dipilih menjadi presiden? Anda tidak bisa mengawal anak buah, tidak bisa menertibkan negara ini. Karena itu contohnya. Dan Jokowi saya katakan, kalau diadili belum tentu orang bersalah, Pak. Memangnya orang diadili itu sudah pasti bersalah? Belum tentu. Nantilah pengadilannya akan menentukan orang ini benar, ini salah dan lain sebagainya. Tapi kan CCRP sudah mengatakan di dunia ini Jokowi masuk bagian dari itu, Pak. Posisi CCRP. Iya, jadi itu ya. Inilah ya profesor tapi juga nggak ngerti hukum, nggak ngerti tentang birokrasi. Pak, apakah semua hukum, Pak? itu harus ditanggung oleh presiden? Ketika presiden mempunyai pembantu-pembantunya secara teknis bertanggung jawab di atas kementerian, kemudian melakukan kesalahan, melangkai dengan sumpah jabatan dia, haruskah presiden disalahkan? Pertanyaan saya begitu. Pertanyaan saya yang kedua, ya, kalau Anda saksi ahli pada saat itu kan ada COVID, ya, kan kita ada undang-undang masalah itu tentang COVID itu tidak boleh ada berkumpul, ya kan? Apakah juga Pak Jokowi yang bersalah untuk itu? Kan ada jajarannya juga yang bertugas untuk itu. Dia tidak akan menyentuh aspek hukum. Coba kita lihat. Apakah dia menyentuh aspek hukum? Tidak. Dan Anda katakan adili Jokowi. Siapa yang mengadili Jokowi? Apa salahnya Jokowi? Dan Anda yang mengatasnamakan rakyat siapa yang Anda atasnamakan? Pertanyaan saya kan simpel untuk itu. Ya kan? Karena Anda ini seorang profesor, Bos. Ya, saya ingin mestinya Anda tahu juga bagaimana sih kriteria birokrasi. Ya, jadi gini. Ini luar biasa. Karena perkataan Anda itu tidak mencerminkan sebagai Anda seorang akademis. Jadi gini, kalau ada kesalahan anak buah, siapa yang disalahkan? Kan atasan dong, komandan. Anak buah itu pasti melaksanakan sesuatu karena perintah dari atas. Bagaimana lebih yang perintah dari atas, ya? Kalau ini memang katakan begini, presiden adalah konseptor. Pelaksana teknis siapa? Pelaksana teknis itu adalah menteri. Menteri itu mempunyai dirjen-dirjen, mempunyai direktur-direktur. Mereka lah batas untuk itu. Ya, kecuali memang perintahnya oleh presiden itu adalah melakukan korupsi. Apa perintahnya? Kan tidak ada. Konsep yang dibuat. Ada, katakan dulu namanya GBHN, RPJMN. Itulah seperti itu yang dilakukan. Itulah sebabnya. Jangan disamaratakan bahwa semuanya itu adalah salahnya presiden. Kucing ketabrak pun salahnya Jokowi. Ya. Itulah sebabnya karena kesalahan begitu masif di tingkat bawah itu,
Pak Jokowi sepatutnya dibawa ke pengadilan untuk diperiksa. Ini Saya lagi Anda salah lagi, ini memprovok seperti itu. Bukan. Kalau Apakah kita dia mau bersalah? bicara itu, Apakah dia bersalah Anda atau tidak? harus Itu tidak bisa masuk. bicara secara hukum. Di mana kesalahannya? Tunjukkan, laporkan ke KPK, biar KPK yang bisa memproses. KPK Kalau sudah katakan melaporkan itu, sudah dilaporkan. Dilaporkan. Kalau dilaporkan KPK, KPK tidak menemukan, Ya, tidak ada dilaporkan. bukti yang tepat. Tidak ada bukti. Apakah harus dipaksa KPK untuk melakukan itu? KPK itu independen, Pak. Bapak ingat nggak? KPK independen. Pak Harto memimpin Indonesia 32 tahun. Pak Harto Dia- 32 tahun dengan sistem yang sistemnya otoriter. Kita ini sempat dipilih diadili. oleh rakyat secara langsung. Pak Harto itu sampai diadili. Tapi pengadilan tidak berlanjut karena sakit. Kan orang diadili itu belum tentu dia bersalah. Di situlah dia mempertanggungjawab. Ini terjadi korupsi, ini terjadi pembunuhan, ada kilometer 50 pembunuhan, ini ada kanjuruhan pembunuhan, ini macam-macam semua kejahatan terjadi. Korupsi merajalela di mana-mana. Saya tidak bertanggung jawab. Nanti kan hakim memeriksa. Sekarang anak buah semua yang salah di penjara. Ini kalau bicara Pemerintahan apa korupsi, ini? di mana? Korupsinya apa aja? Kalau kita lihat flashback ke belakang, tidak ada. Semua presiden pasti ada korupsi-korupsi. Ada BLBI pada zamannya Ibu Mega, ya. Terus Senturi zamannya Pak SBY. Apalagi coba? Semuanya itu ada proses-proses seperti itu. Memang saya setuju pembenahan itu penting di dalam birokrasi kita, ya. Tapi kalau menuju kepada satu orang yang disalahkan, ya, sebagai penyebab permasalahan-permasalahan besar ini, saya katakan Anda keliru sebagai profesor. Bagaimana keliru? Keadaan Indonesia udah korupsi merajalela, demokrasi hancur. Coba bayangkan, kan ada undang-undang yang namanya KKN. Kan ada undang-undangnya, diciptakan di masa Pak Habibie. Tapi apa yang terjadi? Kan anaknya didorong untuk menjadi calon presiden, kemudian Anda jadi kan presiden. tidak tahu prosesnya Oke. bagaimana. Iya, proses itu kita itu tahu. panjang prosesnya. Kita akan Anda harus lanjutkan bisa nanti lihat itu. apakah ini bicara soal adil atau Kita tidak. bicara Adil atau tidak. Tapi apa yang kemudian terjadi pada unjuk rasa kemarin, aksi massa dan sebagainya, apakah terkait dengan, saya nggak bilang geng, kelompok Solo atau tidak. Itu kita akan bahas lepas jeda. Kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.